pasangan hidup itu saya mulai serius mendoakannya kurang lebih 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir Ya, 3 tahun terakhir. Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Rio Sitorus Miracle. Kita percaya setiap video yang kita berikan itu akan memberkati kita semua. Nah teman-teman, kali ini saya sudah bersama kembali dengan teman saya, Pastor Henry. Hai. Halo Bang. Halo. Ya teman-teman, jadi kemarin kita sudah sharing ya Bang ya, tentang bagaimana Abang mengalami bullying, terus bagaimana Abang bisa mengatasi ketika Abang mengalami proses dibully itu, dan itu membuat Abang keluar jadi seorang pemenang. Ya. Akhirnya Tuhan mengirimkan jodoh yang terbaik untuk Abang. Nah Bang, kali ini sesuai dengan janji kita, ini sudah masuk segmen kedua atau segmen terakhir Bang ya. Jadi kita akan bahas tentang kita akan masuk lebih intim ke bagaimana sih Abang mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan kakak saat ini ya, yang sudah jadi istri. Dan kita pengen tahu juga bagaimana trik-triknya, apakah memang kita perlu berdoa, terus apa kendalanya dan segala macam. Nah, mungkin pertanyaan di awal ini Bang, kita pengen tahu, teman-teman juga pengen tahu ya, sebenarnya untuk pasangan hidup itu kapan sih Abang mulai doakan? Baik. Jadi sambil minum ya Bang ya. Oh iya, silakan. Jadi mengenai pasangan hidup itu saya mulai serius mendoakannya kurang lebih 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir Ya, 3 tahun terakhir saya mulai pastikan bahwa saya harus mendapatkan pasangan hidup, karena bukan karena soal apa, tetapi memang saya pikir ya itu harus saya cari. Nah, kalau menurut Abang untuk pasangan hidup kan kadang ini agak-agak klise Bang ya. Kita harus doakan begini-begini. Penting nggak itu didoakan? Terus kalau boleh tahu kriterianya seperti apa sih Bang waktu Abang berdoa untuk ke Tuhan? Jadi gini, pasangan hidup itu adalah jiwa kita yang menemani kita sampai seumur hidup. Jadi apakah kita perlu mendoakannya? Saya menjawabnya perlu dan harus mendoakan. Ya. Karena pasangan hidup bukanlah untuk sebagai pendamping yang sementara, tetapi dia itu berlaku seumur hidup. Ya, berlaku seumur hidup. Jadi perlu kita doakan. Di samping itu juga kita juga perlu membuat kriteria-kriteria yang sangat masuk akal tentunya, sehingga kita punya gambaran siapa yang akan kita inginkan dalam hidup kita, seorang pasangan hidup yang seperti apa yang kita mau. Walaupun Bang kita belum tahu, kita belum melihat sosoknya ini loh. Belum tahu. Tapi kita sudah doakan dulu. Ya. Jadi pertama kita yakin dulu bahwa kita punya pasangan hidup. Seperti video yang lalu, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang khas dan unik. Kita tahu bahwa kita disediakan Tuhan masing-masing punya pasangan yang sepadan dengan dirinya. Nah, itu perlu pemahaman dasar seperti itu dulu. Lalu yang kedua, model seperti apa yang kita inginkan pasangan hidup itu. Kita harus tahu betul, jangan-jangan kita hanya menggambarkan kriteria itu asal-asal saja. Ketika kita asal-asal saja menempatkan gambaran yang kita inginkan tentang pasangan hidup, maka ya tentu saja nanti hasilnya malah
kita yang menjadi kecewa. Bukan karena Tuhan tidak menjawab, tetapi karena kita punya keinginan yang tidak fokus, tidak serius. Mungkin ini Bang, ketika kita mungkin bisa misalkan, maksudnya ada kriteria secara, ya kita nggak munafik ya Bang ya. Sebagai laki-laki pasti kita pengen yang secara fisik cantik, misalnya rambut panjang Bang, terus misalnya warna kulitnya putih gitu. Tapi secara rohani juga itu perlu Bang, mungkin karakternya seperti apa? Itu yang kita pengen tahu, mungkin Abang bisa cerita sedikit tentang itu. Jadi pengalaman saya tentang pergumulan doa saya pribadi kepada Tuhan, saya melukiskan pada waktu itu gambaran pasangan hidup saya sederhana sekali, sederhana sekali. Yang pertama, saya menginginkan dia seorang perempuan, gitu ya. Sudah pasti. Nampaknya klise, tapi itu penting buat saya. Itu penting buat supaya saya. dibully lagi Bang ya. Itu yang pertama, dia adalah seorang perempuan. Lalu yang kedua, dia harus takut Tuhan. Pasti Bang. Karena bukan apa-apa, tetapi itu penting karena institusi rumah tangga itu tidak boleh main-main, ya. Dan pasangan yang akan kita temui nanti itu juga hasil daripada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga suatu saat pada waktunya dia akan menjawabnya. Dan yang saya doakan itu, yang pertama tadi kriteria adalah perempuan, lalu yang kedua takut Tuhan, lalu yang ketiga dia punya karakter yang baik. Dia punya karakter yang baik sehingga betul-betul kalau nantinya besok suatu saat berumah tangga, kita tidak kaget karena 3 karakter yang saya inginkan itu, itulah yang saya doakan terus-menerus. Terus menerus setiap dalam doa saya itu. Dan puji Tuhan, ya tepat pada waktunya memang Tuhan kirimkan itu semua sesuai dengan apa yang saya doakan. Gitu ya. Saya tidak minta muluk-muluk ya, harus budi Spanyol, tidak perlu ya, tidak perlu ya. Lalu harus dia begini dan begitu, tidak ya. Sederhana saja gitu. Yang penting saling pengertian ya, saling mau memahami ya, sekata sejalan ya, itu penting ya. Itu pengalaman pribadi saya. Ya Bang, berarti dari Abang bilang doakannya itu kurang lebih 3 tahun ya? Ya betul. Ya kurang lebih 2017 lah Bang ya, Bang mulai berdoa ya. Nah, kapan sih Bang persisnya tanda-tanda itu mulai Tuhan tunjukin? Jadi kemarin aku juga sempat baca buku tentang pasangan hidup ya. Ketika kita berdoa itu artinya kita minta tanda sama Tuhan. Betul. Nah, ketika tanda-tanda itu sudah muncul, ini orang yang Tuhan kirim untuk kita. Nah itu kita juga mesti take action dong. Betul. Jadi nggak hanya berdoa, tapi berdoa dan kita berusaha. Kita harus ambil tindakan. Saya mau pilih dia sebagai pasangan kita karena dia sudah memenuhi kriteria yang sudah kita doakan itu Bang ya. Betul. Nah Bang, kapan persisnya tahun berapa setelah Abang berdoa itu Tuhan mulai kasih tanda-tandanya ini loh Bang gitu? 3 tahun, 4 tahun kurang lebih itu saya terus bergumul, berdoa. Memang ada beberapa tanda yang Tuhan berikan kepada saya, gitu ya. Ada beberapa figur seorang perempuan yang mencoba mendekati saya, lalu saya mencoba komunikasi, tapi mungkin belum jodoh pada waktu itu, sehingga Tuhan kasih yang lain, gitu. Nah, ya kita tidak bisa paksakan kalau memang bukan jodoh, ya. Kalau memang semuanya kriteria sudah terpenuhi, tetapi rasa nyaman kita tidak bisa terpenuhi, mungkin damai sejahtera ya. Betul. Jadi kan sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan, otomatis kan kita saling mengenal dulu, ya. Dari saling mengenal itu kita akan mengetahui siapakah saya sesungguhnya, siapakah dia sesungguhnya, gitu
itu bagaimana dia memahami pandangan hidup ke depan dan lain sebagainya. Nah dari situ kita punya kesimpulan sementara, oh berarti dia ini punya konsep dasar yang baik, ya, gitu. Sehingga akhirnya kita berani mengambil keputusan bahwa sesungguhnya inilah yang ditetapkan Tuhan. Ya. Itu sekitar tahun keempatnya, Bang. Kurang lebih tahun keempat. Ya, kurang lebih tahun keempat. Mungkin ketika kita udah doakan nih Bang ya, Tuhan kayaknya bilang ini orangnya gitu. Tapi setelah kita coba jalani seperti apa bilang, kita bangun komunikasi, ternyata banyak hal yang kita nggak cocok, terus nggak sepadan dan nggak satu visi Bang ya. Nah itu membuat kita memutuskan untuk berhenti berteman saja Bang ya. Nah ketika abang berdoa, mungkin Tuhan udah kirim tapi kok bukan ini ya Tuhan. Sempat nggak abang berdoa, abang menyerah ketika abang berdoa, kayak udah aku putus asa, terserah deh, atau abang tetap berdoa terus itu? Iya, saya punya prinsip begini, ketika saya doakan doa yang saya tanyakan secara terus-menerus, maka saya yakin Tuhan pasti menjawab, karena saya konstan dengan apa yang saya doakan. Kriteria-kriteria apa yang saya tetapkan itu yang saya terus doakan, gitu ya. Jadi saya pun juga harus punya keyakinan kuat bahwa suatu saat saya pasti bakal menemukan pasangan hidup. Gitu. Apakah muncul rasa bosan? Ya satu sisi memang rasa bosan. Kok lama sekali ya? Tuhan tidak pernah Tuhan seolah-olah Tuhan tidak pernah menjawab, gitu ya. Tetapi dari situ memang ada banyak tanda Tuhan kasih saya, gitu ya. Datang perempuan A, coba kamu kenali dulu, ya. Tidak pas. Datang perempuan B, coba kamu kenali dulu, tidak pas, gitu ya. Banyak juga Bang ya. Banyak juga tidak pas. Jadi saya pun juga tidak memaksa bahwa Tuhan kok belum kasih sih, bagaimana ini, gitu kan? Saya tidak berpikir gitu. Tapi saya tetap berpikir pasti saya ini dapat pasangan hidup. Gitu. Jadi lebih ini banyak berdoanya konsisten banget ya. Tuhan kasih yang seperti apapun, yang penting udah berdoa konsisten sampai benar-benar Tuhan kasih yang tepat sesuai yang kita butuhkan itu Bang ya. Nah Tuhan juga mungkin kasih kita yang nggak pas loh. Kasih ada damai sejahtera, ada betul. Komunikasinya juga nyaman, komunikasi nyaman. Dan yang terpenting ya dia punya pemahaman tentang kedepannya, gitu. Mempersiapkan kedepannya itu seperti apa. Dari situ kita bisa menilai bahwa ini dia siap atau ini dia tidak siap. Gitu. Iya Bang. Jadi ketika abang bisa mendapatkan satu pasangan hidup yang luar biasa ya untuk kakak ini ya, yang saat ini menjadi istri ya. Tentu ketika abang sudah menjadi suami istri pasti makin banyak hal lagi yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan abang dan keluarga Bang ya. Nah mungkin saat ini Bang kita ingin kasih tips buat teman-teman yang nonton saat ini. Kan banyak Bang ya yang kemarin juga ada bertanya sama saya juga. Mungkin mereka itu mematok usia Bang. Jadi di usia sekian saya mesti married, itu target wajar Bang ya. Tapi kadang mereka nggak doakan. Terus ada juga yang buru-buru Bang. Takut misalnya dia sama yang lain gitu. Nah ada juga yang memang daripada dipikir kita nggak normal, kita mesti cepat-cepat married. Akhirnya kita salah pilih Bang. Ya itu banyak kejadian di masyarakat sekitar kita juga kita sudah lihat ya teman-teman. Jadi banyak banget yang baru married 1 tahun akhirnya harus berpisah gitu ya. Nah ketika sudah punya anak tapi harus berpisah juga. Nah sebenarnya seperti apa sih Bang cara kita membangun hubungan yang baik dan benar itu Bang ketika Tuhan sudah kirimkan ini orangnya gitu. Nah sebelum lanjut ke pernikahan pasti kita harus benar-benar putuskan dengan matang Bang ya. Dia akan jadi istri mulai hari ini sampai mau memisahkan. Nah apa tips yang abang bisa kasih buat anak-anak muda maupun mungkin teman-teman yang sudah berusia 30 atau 40 yang belum dapat pasangan hidup sampai hari ini Pak? Ya kawan-kawan, sesuai tadi apa yang disampaikan kepada Dion, bagi kawan-kawan yang
ingin berkomitmen untuk menikah ini, ya, maka sebaiknya semuanya harus dipersiapkan. Segala sesuatunya harus diatur secara baik dan benar. Ya, bahwa lembaga pernikahan itu adalah lembaga yang serius, bukan untuk coba-coba, bukan untuk main-main. Ya, satu kali untuk selamanya. Ya, kalau mungkin dulu misalnya berteman atau pacaran, mungkin kalau tidak cocok, ya, tidak suka, boleh ganti. Tapi dalam lembaga pernikahan, ya, tidak boleh demikian, ya, karena Tuhan menciptakan pasangan hidup, ya, itu yang sesuai dan sepadan bagi hidup kita. Untuk teman-teman yang usia 20 tahunan, ya, sekiranya ingin menikah, ya, pilihan itu ada di tangan kalian. Ya, apakah segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik? Ketika itu semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, maka tetapkan dengan langkah yang pasti. Doakan dengan serius. Ketika itu sudah ada pasangan hidup, calon pasangan hidup, maka itu harus dinyatakan di dalam sebuah lembaga yang namanya lembaga pernikahan. Jadi teman-teman muda, pikirkan baik-baik, pikirkan masa-masa. Ya, pernikahan bukan untuk coba-coba, tapi untuk seumur hidup. Ya. Nah, bagi kawan-kawan yang memasuki usia kritis, usia kritis, ya, ya barangkali bisa mungkin kepala 3 atau kepala 4, mungkin juga kepala 5, yang kemungkinan juga masih lajang. Dan mungkin sudah ada yang menyerah. Ya, pastilah itu akan ada di benak, ya, bagi kawan-kawan yang usia kepala 4, kepala 5, ya, bahkan mungkin muncul rasa frustasi, rasa bersalah dan sebagainya. Ya, tapi saya mau katakan begini, percayalah, ketika kawan-kawan yang pada usia kritis itu terus kalian doakan kepada Tuhan, yakin dan percaya, ya, bahwa setiap doa yang kalian naikkan itu tidak berlalu begitu saja. Ya, Tuhan pasti menyiapkannya sesuai dengan diri kita. Ya. Jadi Adam dan Hawa diciptakan Tuhan itu sepadan. Ya, sepadan. Ya. Maka dari itu jangan takut. Ya, siapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, atur segala sesuatunya dengan baik. Ya, dan jangan bosan terus untuk berdoa. Karena kita tidak bisa berdoa 1, 2, 3 kali saja lalu tiba-tiba abrakadabra jadi. Dan mesti konsisten. Yes, itu terus menerus. Ya, terus menerus. Ya, biar kita dicap sebagai orang gila, tidak apa. Ya. Yang penting terus yakin, percaya. Ya. Di samping berdoa juga tentu harus berusaha. Dan itu yang abang lakukan. Ya, tidak akan mungkin berdoa terus lalu tidak ada usahanya. Ya juga sama juga bohong. Ya. Nah, dari mana tiba-tiba datang permaisuri atau dari mana datang perempuan kepada kita kalau kita tidak mencarinya? Kita tidak akan mungkin. Tuhan tidak akan mungkin turunkan malaikat dari sorga untuk kita manusia, tidak bisa juga. Ya, jadi kita perlu harus mencari. Ya. Dan di dalam kata mencari itulah kita taruh pengharapannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang terbaik. Amin. Oke, thank you Bang ya. Yes. Thank you. Ya teman-teman, kita sudah selesai. Mungkin aku ingin bikin satu kesimpulan sedikit saja. Ya. Jadi yang aku belajar dari apa yang sudah Bang Hendri alami ini, bagaimana dia berdoa untuk pasangan hidupnya selama 4 tahun teman-teman. Jadi dia berdoa dengan konsisten, tetap dia mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia pasti membuat kriteria yang pasti
masuk akal dan tidak muluk-muluk Bang ya. Yes, Tidak muluk-muluk bukan berarti di bawah standar, tapi memang itu yang dia inginkan, itu yang dia butuhkan agar Tuhan mengirimkan itu sebagai pasangan hidupnya. Yang pasti ketika itu sudah sesuai kebutuhan, pasti itu sepadan Bang ya. Nah itu pasti sepadan. Dan memang untuk semua hal itu, untuk kita bisa jadi pasangan hidup yang tepat, kemudian kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan, itu bukan hal yang gampang dan bukan hal yang main-main teman-teman. Jadi pernikahan itu bukan hal yang main-main, itu hal yang sangat-sangat serius. Jadi kita mesti nikah satu kali seumur hidup Bang ya. Jadi buat teman-teman jangan pernah khawatir juga untuk tidak pernah dapat pasangan hidup. Kemudian juga mungkin teman-teman ada yang dibully, kok udah umur 30, 40, 50 tapi belum dapat pasangan hidup juga. Tetap berdoa secara konsisten. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia pasti bersama-sama dengan kita, dan yang pasti disertai dengan usaha ya teman-teman. Oke teman-teman, Bang sekali lagi terima kasih buat waktunya Bang yang sudah malam-malam teman-teman, terima kasih juga karena sudah setia mengikuti perjalanan hidup saya. Sampai jumpa lagi di episode kami yang berikutnya. See you.